Untuk O2SN atletik tingkat SD dan MI, secara umum nomor perlombaannya itu ada 2, yaitu Kanga Escape dan Formula 1. Kanga Escape ini kombinasi antara lari gawang dan lari sprint, sedang Formula 1 ini kombinasi rolling, lari, rintangan, slalom, dan gawang. Lanjutkan. Ya. Peraturan secara umum mengacu pada peraturan PB PASI dan World Athletic yang lebih rincinya pada bagian kids atletik. Perlombaan dilaksanakan pada permukaan lintasan sintetik, jadi bukan di gravel. Sementara untuk yang Formula 1 itu kemungkinan bisa dilaksanakan di lintasan rumput. Selanjutnya, persyaratan peserta secara umum mengikuti persyaratan umum, jadi mengenai kelas, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, mengikuti peraturan umum dari O2SN, SDMI tahun 2023. Kemudian ada persyaratan-persyaratan khusus, sudah lolos pemeriksaan kesehatan, lolos seleksi. Satu tim terdiri dari 1 atlet putra dan 1 atlet putri. Setiap tim harus mengikuti kedua nomor yang diperlombakan. Lanjut. Petunjuk khususnya, jadi untuk yang lomba Kanga ini merupakan perlombaan estafet dengan kombinasi sprint dan lari gawang. Di lintasan disediakan untuk satu tim itu ada 2 lintasan. 1 lintasan untuk lari sprint dan 1 lagi untuk lari gawang. Pesertanya 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Pelari pertama putra berdiri di belakang start dengan memegang gelang untuk estafet. Setelah ada aba-aba mulai, maka peserta berlari secepatnya sepanjang 40 meter melewati 4 gawang ya, dari bagian atasnya. Gawang berjarak 6 meter satu sama lain. Kemudian setelah sampai di ujung, ia memutari tiang bendera, kemudian lari lurus tanpa gawang secepatnya sampai di garis start semula. Di sana sudah berdiri pelari kedua, gelang dipindahkan ke pelari kedua, lalu pelari kedua berlari seperti pelari pertama tadi, mengulang. Jadi nanti sampai finish, nah berakhirlah di sana. Waktu diambil sejak pelari pertama berangkat, start, sampai pelari kedua masuk finish. Nanti urutan peringkat kejuaraan didasarkan atas waktu tempuh pelari. Itu untuk yang Kanga. Kemudian untuk, nah ini gabagan perlombaannya seperti ini. Jadi diperlihatkan ada gawang, ada 4 gawang, masing-masing berjarak 3 meter. Kemudian dari start ke gawang pertama 11 meter, dari gawang terakhir ke tempat pemutaran 11 meter, nanti atlet berputar, memutari tiang bendera, kemudian berlari sprint kembali ke garis start, memindahkan gelang kepada pelari kedua, kemudian pelari kedua kembali lari seperti pelari pertama tadi. Ya. Untuk yang Formula 1, panjang keliling lintasan, berbentuk keliling, begitu jadi kembali ke tempat semula, itu 80 meter, dibagi menjadi bagian rolling di atas matras, kemudian lari menuju area slalom, kemudian lari gawang. Gelang dibawa seperti juga tadi pada Kanga, jadi pelari pertama, pelari putra, lari dimulai dengan rolling, jadi begitu aba-aba, dia melakukan roll depan atau roll samping, kemudian lari menuju tempat slalom. Di sana dia harus berlari zigzag melewati 10 rintangan, kemudian menuju area gawang, berlari melewati 3 gawang, kemudian lari kembali menuju garis start.
Nah, di sana dia memindahkan gelang sebagai perpindahan estafet, kemudian setelah itu pelari kedua kembali melakukan hal serupa seperti pelari pertama, sampai di finish diambil waktunya sejak start sampai finish. Peringkatnya nanti juga didasarkan atas kecepatan atau waktu tempuh. Itu untuk yang Formula 1. Jadi ini bagannya demikian, kira-kira mulai dari rolling itu yang ada gambar matras ungu, ya. Kemudian berlari menuju rintangan slalom, zigzag, kemudian berlari melewati gawang bagian atasnya, kemudian berlari menuju finish. Jadi untuk tingkat SD ini ada 2 kejuaraan, satu untuk nomor Kanga dan satu lagi untuk nomor Formula. Ada 2 kejuaraan, masing-masing juara 1, 2, dan 3, dengan atlet yang sama. Atletnya sama, jadi timnya itu sama, yang satu tim terdiri dari 1 atlet putra dan 1 atlet putri. Selanjutnya, untuk tingkat SMP, ketentuan-ketentuan umum berlaku sama, jadi ketentuan usia, kelas, dan sebagainya itu sama. Peraturan juga menggunakan peraturan PB PASI dan mengadopsi dari World Athletic. Untuk ini perlu diperhatikan pakaian perlombaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam resmi dari daerah. Jadi kalau untuk tingkat nasional nanti seragamnya seragam provinsi, bukan seragam kabupaten atau seragam klub, seragam sekolah, tapi seragam dari provinsi pengirim atlet yang bersangkutan. Atlet boleh menggunakan sepatu dua-duanya atau hanya satu kaki, sebelah pakai sepatu, sebelah tidak. Boleh juga sepatunya menggunakan spikes. Spikes itu sepatu yang berpaku, karena nanti lombanya menggunakan lintasan sintetik. Panjang paku spikes tidak boleh melebihi 9 mm. Ya, jadi ini persyaratan umum, hampir sama seperti tadi juga dikemukakan oleh Ibu dari narasumber senam. Jadi ada persyaratan untuk atlet-atlet yang sudah pernah menjadi juara O2ASN atau ASN PPLP, PPLPD, akan ikut serta. Kemudian nomor perlombaannya adalah trilomba. Trilomba yang terdiri dari lari 60 meter, lompat jauh, dan tolak peluru. Panitia menyediakan peralatan untuk perlombaan ini. Untuk tolak peluru, peluru putra yang digunakan adalah peluru 4 kg, dan untuk putri 3 kg. Untuk perlombaan lari di lintasan sintetik sejauh 60 meter, sedangkan lompat jauh itu menggunakan seperti biasa, ada lintasan sintetik, kemudian tempat pendaratan. Atlet diberi kesempatan melakukan 3 kali giliran perlombaan, dan sebelumnya ada 2 percobaan. Begitu pula untuk tolak peluru, ada 2 percobaan dan 3 giliran perlombaan. Hasilnya diambil dari yang terbaik dari 3 giliran tadi. Setelah itu dikonversikan menjadi skor atau nilai. Skor atau nilainya sudah bisa diunduh, ada di tabelnya, itu nanti ada di Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud.go.id. Jadi di tabelnya sudah ada di sana, seragam bisa diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing event tadi, lari 60 meter, lompat jauh, dan tolak peluru diberi nilai, lalu nilainya dijumlahkan. Maka yang juara adalah yang memperoleh nilai tertinggi. Jadi nanti diurutkan berdasarkan total nilai. Kalau ada hasil nilai sama totalnya, maka diambil juara bersama. Misalnya ada contoh di situ yang SMP, SD, SMP. Oh itu? Salah. Ya.
Demikian kira-kira. Jadi hanya ada satu nomor, tapi ada kelompok putra dan putri. Jadi kategori kejuaraannya adalah trilomba putra dan trilomba putri. Masing-masing ada juara 1, juara 2, juara 3. Demikian. Terima kasih. Baik, Bapak Dwi Prayono dan Bapak Sugito, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya dari cabang lomba renang, kepada Bapak Khairul Imam dan Bapak Eko Purwandari dari PBP RSI, kami persilahkan.